Veda disabotase untuk gagal? Lampu-lampu di atas garis start menyala satu persatu. Di tengah deru mesin yang memekakkan telinga, Veda duduk di atas motornya. Tatapannya tajam menembus visor helmnya. Ini adalah harinya. Sirkuit ini adalah panggungnya. Setiap tikungan, setiap lintasan lurus, telah terukir dalam benaknya. Ia merasa satu dengan motornya, sebuah perpanjangan dari kehendaknya. 5 lampu padam. Veda melesat dari grid dengan start yang sempurna. Roda depannya terangkat sedikit saat ia memutar gas, sebuah tarian presisi antara tenaga dan kontrol. Dalam hitungan detik, ia sudah memimpin rombongan, melesat menuju tikungan pertama dengan kepercayaan diri seorang juara. Lap pertama dan kedua adalah sebuah mahakarya. Veda melaju dengan solid dan konsisten. Motornya terasa stabil, responsif, seolah-olah mengantisipasi setiap perintahnya. Ia memperlebar jarak dengan pembalap di belakangnya. Setiap gerakannya adalah bukti dari bakat dan kerja kerasnya. Di posisi kedua, Javier, rivalnya dari Spanyol, berjuang keras. Ia mendorong motornya hingga batasnya, tetapi Veda terlalu mulus, terlalu cepat. Setiap kali Javier mencoba mendekat, Veda seolah menemukan kecepatan ekstra, menghilang di tikungan berikutnya. Frustrasi mulai terlihat dari gaya balapnya yang agresif. Memasuki lap ketiga, sesuatu yang aneh terjadi. Saat keluar dari tikungan tajam, Veda merasakan getaran yang tidak biasa. Tenaga yang seharusnya menyembur mulus terasa tertahan sejenak. Itu hanya sepersekian detik, tapi cukup untuk membuat seorang pembalap berpengalaman seperti Veda waspada. Keanehan itu berubah menjadi masalah nyata. RPM mesinnya menjadi tidak stabil. Ada jeda saat ia membuka gas, dan motor terasa berat saat berakselerasi keluar tikungan. Rasanya seperti mencoba berlari di dalam air. Motor yang tadinya terasa seperti teman setia, kini terasa seperti musuh. Di lintasan lurus, mimpi buruknya menjadi kenyataan. Javier dengan mudah menyalipnya. Deru mesin motor Javier terdengar mengejek saat melewatinya. Veda memutar gas hingga penuh, tetapi motornya tidak merespons. Ia hanya bisa melihat rivalnya menjauh, tak berdaya. Veda melintasi garis finish jauh dari posisi podium. Tidak ada kepalan tangan kemenangan, tidak ada sorak-sorai. Hanya ada rasa frustrasi yang membakar di dalam dadanya. Ia tahu ini bukan sekadar hari yang buruk. Ada yang salah, sangat salah. Veda masuk ke garasi timnya dengan amarah yang tertahan. Ia melompat dari motor dan langsung menghampiri kepala mekaniknya Marco. Apa yang terjadi dengan motornya? Rasanya sama sekali berbeda, serunya, suaranya teredam oleh deru di pedok. Gunnar, manajer tim yang berwajah dingin, melangkah di antara mereka. Tenang Veda. Kadang-kadang balapan memang tidak berjalan sesuai rencana, katanya dengan nada meremehkan. Veda mencoba menjelaskan masalah teknisnya, tetapi Gunnar sepertinya tidak tertarik untuk mendengarkan. Malam itu, saat garasi mulai sepi, seorang teknisi muda bernama Kenji mendekati Veda dengan gugup. "Veda, ada yang harus kau ketahui," bisiknya, matanya melirik ke sekeliling untuk memastikan tidak ada yang mendengar. "Mereka mengubah mapping mesinmu beberapa menit sebelum balapan," kata Kenji. "Perintah dari Gunnar. Itu bukan karena alasan teknis. Mereka menyalin mapping dari pembalap Eropa tanpa penyesuaian. Dunia Veda seakan runtuh. Ini bukan kesalahan teknis. Ini adalah sabotase." Keesokan harinya, komentar Javier menjadi viral. "Biasanya kami susah napas melawannya," kata pembalap Spanyol itu dalam sebuah wawancara. "Tapi kali ini, dia seperti tak bisa melawan." Aneh sekali. Kata-kata itu, yang seharusnya menjadi pujian, kini terasa seperti garam di atas luka. Bersama Kenji, Veda memeriksa data telemetri. Angka-angka itu mengkonfirmasi segalanya. Data menunjukkan penurunan akselerasi yang drastis di setiap sektor keluar tikungan cepat. Itu bukan kesalahannya. Motornya memang tidak merespons perintahnya. Di dunia maya, para penggemar tidak tinggal diam. Tagar-tagar Justice for Veda menjadi trending. Mereka membedah video balapan, membandingkan data, dan membuktikan bahwa masalahnya bukan berasal dari Veda. Dukungan mereka menjadi secercah cahaya di tengah kegelapan. Dalam konferensi pers resmi, Veda tetap diplomatis. "Kami harus memeriksa datanya untuk memahami apa yang terjadi," katanya dengan tenang. Namun, matanya tidak bisa berbohong. Gesturnya menunjukkan kekecewaan yang mendalam, bukan karena kalah, tapi karena merasa dikhianati. Kepercayaan adalah segalanya dalam dunia balap. Kepercayaan pada mesin, pada mekanik, pada tim. Malam itu, Veda menyadari bahwa kepercayaannya telah hancur berkeping-keping.
Kehilangan kepercayaan terhadap tim adalah titik tergelap dalam karier seorang pembalap. Pertanyaan besar menggantung di udara. Siapa sebenarnya di balik ini? Apakah ini tekanan dari sponsor, konflik internal, atau sabotase terencana untuk membuatnya tunduk? Dari kejauhan, Veda melihat Gunnar sedang berbicara dan tertawa dengan beberapa petinggi tim. Dua jalan terbentang di hadapannya. Bertahan dan melawan dari dalam, membongkar kebusukan yang ada. Atau pergi, mencari tim baru yang akan menghargai bakatnya dan memberinya kebebasan teknis yang ia butuhkan. Pilihan yang akan menentukan masa depannya. Saat ia menatap lintasan yang sunyi, sebuah keputusan mulai terbentuk di dalam hatinya. Kemarahan dan kekecewaannya berubah menjadi tekad yang membara. Apapun pilihannya, ia akan bangkit. Dan ketika ia bangkit, seluruh dunia akan tahu kebenarannya.